Hey guys, gue Dilo. Hari ini kita bahas Matius 23. So, gue berharap as always kalian baca dulu gitu loh. Jadi ketika kalian udah baca, ketika kalian udah paham dan dengar apa yang gue sharing, mungkin jadi lebih ngerti lebih dalam lagi. Dan gue berharap sih ini memberkati dan berguna bagi kalian banget gitu. So, oke, kita bahas ini. Judul berikutnya adalah Yesus mengecam semua para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi cerita gini, jadi Yesus tuh ngomong sama semua orang banyak dan para muridnya. Dia bilang gini, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah duduk di posisi Musa sebagai hakim yang sah. Di sini dibicarakan sebagai hakim yang sah untuk menjelaskan dan mengajarkan hukum Musa. Udah dipercayakan sebagai guru, udah dipercayakan sebagai pengkhotbah, udah dipercayakan sebagai pembimbing misalkan. Oke, setelah itu di ayat 3 kayak dibilang, oleh karena itu kalian lakukan dan taatilah apa yang mereka ajarkan kepada kalian, tapi jangan tiru perbuatan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka membebani kita dengan banyak peraturan agama yang sulit dijalani, tapi mereka sendiri hanya berpura-pura seperti orang yang menjalankan semua peraturan itu. Jadi kita tuh di sini harus ini ada dua pandangan, dimana pandangan sebagai umat, misalkan kalau kita lihat gereja gitu, kita sometimes kalau kita mandangnya orang-orang di gereja, kita akan cenderung menjadi kepahitan dan kecewa, sebab orang manusia cenderung melakukan dosa, cenderung buat salah, dan cenderung egois. Okay, so ya, jadi kalau kita misalkan mandang gereja gitu, kita nggak mandang Tuhan ya. Ketika kita dikecewain sama gereja, misalkan kita minta tolong gitu, tapi gereja nggak mau ngelakuin, gereja nggak mau bantu, itu sebenarnya kayak di ayat 4-nya sih. Bahkan untuk mengulurkan ujung jarinya pun kayak mereka untuk menolong, kayak mereka mengatasi kesulitan, atau maksudnya untuk menolong kita yang lagi kesulitan aja mereka males gitu loh. Jadi cenderung kita akan kepahitan. So kita harus tetap, apa yang harus kita lakuin kalau gitu dia? Oke, kita lakuin dan taatilah apa yang mereka ajarkan. Oke, ajaran mereka baik, ya kita taati, berbuat baik terhadap sesama, saat teduh tiap hari dan segala macam kita lakuin. Tapi kita nggak usah pandang orangnya, karena kalau kita pandang orangnya, kita cenderung akan kepahitan, cenderung akan kecewa dan segala macam, karena orang-orang itu mengajarkan tapi mereka gak ngelakuin gitu. Mereka membebani kita dengan banyak peraturan agama yang sulit dijalani, tapi mereka sendiri hanya berpura-pura seperti orang yang menjalankan semua itu, padahal enggak. Hati-hati. Misalkan gini, kalau gue contoh ya, misalkan gue punya teman gitu, bukan ya, misalkan gue punya teman, gue cowok, gue kenal cewek gitu, dan akhirnya gue merasa kayak, wah, dia adalah seseorang yang mengubah hidup gue gitu, kayak lebay sih. Oke, jadi seseorang yang mengubah hidup gue, yang tadinya gue yang brengsek, gue yang nggak mau saat teduh dan segala macam, ketika gue kenal dia mengubah itu semua. Asik, misalkan gitu, ini misalkan. Oke, dia mengubah gue semua, gue jadi makin dekat sama Tuhan. Maksudnya dia udah dipercayakan di posisi Musa sebagai pembimbing dan segala macam. Jadi kalau misalkan gue ngomong gereja mungkin ketinggian nih, ngomong lebih relasi, lebih normal ya, cowok cewek gitu, yang pacaran or something else, lu kayak gini kayak gitu. Kalau pacaran buat semua untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan kayak pacaran yang ya udahlah seneng-seneng, jalan-jalan, traktir ini traktir itu, peluk-pelukan. Ya paling jijik sih ini, peluk-pelukan, cium-ciuman gak jelas, berhubungan dengan nafsu, tapi gak ada hubungannya tentang Tuhan. Sebenarnya kalau pacaran yang didasari Tuhan sih ya gitu deh, gak berani macam-macam seharusnya. Ini jadi bahas kesana sih, ini gara-gara ini sih. Oke, jadi misalkan gitu, gue udah kayak merasa kayak makin dekat sama Tuhan gara-gara dia. Tapi ingat, jangan kita mandang orangnya, jangan kita mandang dianya. Suatu saat dia akan mengecewakan kita, suatu saat dia akan mengkhianati, asik gitu. Dia mengkhianati kita dan segala macam. Kita akan langsung, kalau misalkan kita orang-orang duniawi, mungkin kita langsung pasti ngeliat orang, rata-rata orang dunia karena melihat orang kayak, yalah dia brengsek ternyata, yalah dia ternyata kayak gini, ya udahlah gue nggak satu lagi, udah males deh, udah deh ya, kayak gitu-gitu.
ajaran yang dia udah ajarin ke kita untuk satu dan segala macam, kayak apaan sih lo sendiri kayak gini segala macam. Makanya itu kita jangan pernah mandang orang, kita pandang Tuhannya. Tuhan itu baik. So justru ketika dia yang makin jauh, maksudnya kita yang membuat dia makin dekat sama Tuhan, bawa dia kembali kepada Tuhan. Kalaupun dia batu, sabarlah. Kalau misalnya itu ya butuh waktu, diam dulu berapa lama, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Udah gitu balik lagi, bawa dia makin dekat sama Tuhan lagi. Kelamaan terus setahun 2 tahun ya emang kayak gitu. Oke, iya, jadi kita mandang juga ajarannya gitu, apa yang diajarin yang membuat kita makin dekat sama Tuhan, ya itu kita lakuin, kita taatin. Tapi kita nggak usah mandang orangnya, ketika orang itu emosian dan segala macam, nggak usah. Oke. Kedua adalah pandangan dari segi atasannya, segi yang pengkhotbahnya, segi pembimbingnya. Kalau kita udah jadi seperti itu, kita udah dipercayakan untuk mengkhotbah, untuk mengajar, untuk membimbing teman-teman kita dan segala macam, jangan jadi batu sandungan buat mereka gitu. Kita harus kontrol sama perbuatan kita sendiri. Jangan jadi kayak seolah-olah kita ngomong baik, kita ngomong Tuhan, tapi perbuatan kita yang seperti anak setan, seperti itu. So kita jadi batu sandungan buat mereka. Tuhan diperjelekan oleh perbuatan kita. Jangan seperti itu gitu loh. Nah itu dia, kalau kalian udah dipercayakan sampai titik itu, ayo deh, hidupnya mulai hati-hati. Jangan mulai gampang jatuh ke dosa dan segala macam. Kalian adalah leaders, kalian adalah pemimpin. Jadi kalian harus membawa dampak yang positif buat lingkungan, jangan yang negatif. Ya dong. Dan bukan artinya yang bukan pemimpin, bukan pengkhotbah yang lainnya mereka hidup yang gak hati-hati. Kalian juga harus hidup hati-hati. One day kalian akan digunakan buat orang lain, dan one day kalian juga dilihat orang Kristen nih, orang Kristen kayak gini, bisa jadi batu sandungan ya. Oke dong. Oke, di ayat 4 itu kayak dibilang mereka udah bikin peraturan agama, banyak banget peraturannya yang sulit dijalani. Contoh apa sih yang sangat sulit dijalani? Adalah kasihilah orang yang udah berbuat salah kepadamu, menjengkelkan banget, tapi lo harus maafin dan kasihin dia. Itu sulit, tapi mereka sendiri hanya berpura-pura seperti orang-orang yang baik, pura-puranya maafin, pura-puranya segala macam, padahal mereka sama sekali nothing gitu, sama sekali nggak ngelakuin peraturan itu. Dan ketika kita misalkan kita merasa kesulitan untuk menjalani semua peraturan itu, mereka yang mengajar peraturan itu nggak peduli sama kita. Bahkan kalau misalkan mereka lihat kita kesulitan untuk ngelakuin peraturan itu, mereka akan kayak bahkan ngulurin jarinya untuk bantu kita, mereka akan males sekali. Itulah contoh orang-orang gitu. Dan dimana juga kalau gereja, dimana kalau kita mandang orang gereja ya, kita minta tolong misalkan mereka malas gitu, dan kita akan jadi kepahitan sama orang gereja. Jadi jangan pernah mandang gereja lah, tetap pandang Tuhan gitu. Oke, semua perbuatan baik yang mereka lakukan cuman buat pamer. Orang-orang Farisi itu dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu cuman buat pamer. Contohnya mereka membesarkan kotak peringatan. Apa sih kotak peringatan dia? Oke, gini. Kotak peringatan itu jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi mengikat kotak kecil di dahi mereka atau lengan mereka yang berisi 4 bagian penting dalam kitab suci. Apa aja 4 bagian penting dalam kitab suci itu ada di Keluaran 13 ayat 1 sampai 10, Keluaran 11 sampai 16. Keluaran 13 ayat 1 sampai 10, terus Keluaran 13 ayat 11 sampai 16, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 gitu. Kotak kecil itu terbuat dari kulit binatang dan dipakai untuk memperingatkan bahwa mereka mewarisi hukum Taurat. Itu di kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Tetapi orang-orang dalam kelompok Farisi membuat kotak-kotak itu lebih besar untuk membanggakan diri bahwa mereka lebih saleh daripada yang lain. Geli ya. Mereka ya kayak gitu. Terus udah kayak gitu mereka juga memanjangkan rumbai-rumbai yang ada di keempat ujung jubah mereka. Oke.
Jadi apa sih rumbai-rumbai? Ya jadi ceritanya emang dulu tuh semua orang laki-laki Yahudi harus dipasang rumbai-rumbai di keempat ujung-ujung jubah mereka. Itu kita buka yuk, bilangan 15 ayat 38 sampai 40. Bilangan 15 Bilangan 15 ayat 38 sampai 40. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Allah, sehingga kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaan, supaya kamu ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ayat 40 dikatakan maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi ceritanya mereka manjangin rumbai-rumbai itu buat sombong. Dan lanjut, rumbai-rumbai ini juga biasa dipakai untuk memperingati semua orang Yahudi untuk mengikuti dengan setia semua perintah dalam hukum Taurat. Oke. Di rumah-rumah pertemuan atau pesta-pesta makan, mereka juga suka duduk di kursi-kursi yang paling depan. Itu karakter orang sombong. Terus kalau gitu kita kalau kemana-mana duduk di belakang, nggak juga gitu loh, nggak juga. Tapi ya kalian tahulah kalau kalian sombong atau enggak gitu. Sometimes juga kalian akan ditegur. Oke. Dan juga pada waktu mereka jalan di pasar, mereka senang banget kalau orang-orang memberi salam dengan penuh hormat kepada mereka, seperti kayak gini, selamat siang Bapak Guru. Oke. Tapi sebenarnya janganlah kamu masing-masing membiarkan orang lain memanggil kamu guru, karena kalian hanya mempunyai satu guru dan kalian semua bersaudara. Oke. Kita satu sama lain, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, semua sama. Jadi gak usah ada yang manggil guru, gak usah ada yang manggil lu cuma murid. Enggak, semua sama, kita adalah saudara, dimana saudara kita saling membantu satu sama lain. Bukannya kayak lu bawahan gue udahlah gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Kita adalah saudara. Dan guru, satu-satunya guru yang mempunyai teladan yang baik adalah Tuhan Yesus. Karena kita juga gak bisa dibilang guru, karena kita gak bisa selalu ngasih teladan yang baik. Kita manusia. Bukan artinya gak bisa dan gak mungkin. Segala sesuatu yang hal yang gak mungkin dalam Tuhan Yesus bisa. Tapi ya bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan banyak banget dari kita yang hatinya gak kuat untuk ikut Tuhan Yesus, dan balik lagi ke dosa, karena itulah karakter manusia, karakter kita semua. Dan gue pun demikian, gue pun yang jatuh lagi ke dosa dan jatuh lagi ke dosa. Oke. Jadi jangan ada yang memanggil satu sama lain guru. Kalian semua sama, saudara. Contoh gini, misalkan gue punya teman, dia adalah seorang yang polos, misalkan ya udah sama kayak tadi deh, jadi kayak pasangan dia cewek gitu loh. Dia yang polos, dia kayak misalkan sebelumnya nggak pernah saat teduh, misalkan baru mau saat teduh saat ini gitu. Dan gue yang misalkan udah 20 tahun 30 tahun gitu ikut di gereja dan saat teduh gitu. Dan gue lebih ngerti dan berpengalaman, gue yang lebih sharing banyak kepada dia, dan dia langsung ngomong guru. So it's not, jangan sampai dia manggil guru. I mean gak ada yang lebih tinggi, maksudnya bukan gue yang lebih benar daripada dia dan dia lebih gak ngerti apa-apa dibanding enggak. Gue juga gak ngerti apa-apa kalau Roh Kudus gak ngasih tahu gue itu. Dan gak ada yang lebih suci, gak ada yang lebih gak suci, gak, semua sama, semua saudara, dan semuanya sama. Derajat semua orang di mata Tuhan sama. Oke. Di ayat 8, tetapi janganlah kamu masing-masing membiarkan orang lain memanggil kamu guru. Udah ya tadi, udah dibaca ulang, maaf. Ayat 9 kayak dibilang, jangan kalian memanggil siapapun di dunia ini Bapa, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Bapa yang di surga. Dan jangan kalian juga jangan mau dipanggil pemimpin, karena hanya ada satu pemimpin kalian, yaitu aku yang adalah Kristus. Karena kalau kita bilang you are the leaders, lo adalah seorang pemimpin yang dahsyat dan segala macam. Oke. Sejujurnya
dimana karakter pemimpin adalah membawa dampak yang positif bagi lingkungan ya, tapi sih kita sering banget membawa dampak yang negatif, bukan yang positif. So bukan artinya kalian jangan bilang jangan mau dipanggil pemimpin. Ini maksudnya bukan jangan memanggil orang pemimpin, itu salah. Tapi jangan mau dipanggil pemimpin karena kalian belum memberikan dampak yang positif buat orang lain. I mean di sini dibilang untuk be humble. Kalian harus rendah hati, jangan mau dibilang guru karena gue bukan apa-apa. Misalkan ada orang memanggil gue bapak, gue nggak lebih tua daripada lo, gue nggak begitu banyak pengalaman daripada lo, so gue bukan apa-apa. Ada juga yang hey Odilo leaders, pemimpin bos Odilo atau kayak segala macam. No, gue bukan siapa-siapa, gue masih bawa dampak yang negatif ke lingkungan gue masih nothing. Without Jesus I'm nothing gitu. So kalian di sini sebenarnya ditegur untuk tetap rendah hati. Sebaliknya orang yang Allah anggap terbesar di antara kalian adalah orang yang rendah hati dan menjadi pelayan kalian semua. Gimana sih maksudnya menjadi pelayan kalian gitu? Maksudnya dia bisa berani bayar harga, berani mengorbankan segala sesuatu demi kalian untuk membawa makin dekat sama Tuhan. Even itu membunuh atau menyakiti orang itu. Misalkan gini, gue misalkan ketemu teman dan gue cuman mau bawa dia makin dekat sama Tuhan terus gue berusaha dan gue tahu pas gue ada suatu saat dimana kalau gue bawa dia makin dekat, kalau gue ajak ngomong dia atau segala macam, tentu dia akan kayak misalkan punya teman-teman yang gimana ya, contohnya rada berat sih. Gampang lagi yang duniawi banget, percintaan ini udah umum ya. Gue bahas lagi ke situ. Jadi misalkan gini, gue suka sama seorang cewek, tapi cewek itu nggak suka sama gue, nyesek. Jadi cerita gue suka sama dia, tapi dia nggak suka sama gue. Gue sayang sama dia dengan maksudnya sayang tuh apa sih, Del? Bukan sayang tuh artinya dalam artian seks, itu enggak banget sih, kacau. Sayang dalam artian cuman buat senang-senang, jalan-jalan, nonton bareng-bareng, naktir makanan ini itu, tapi semuanya nggak didasarkan sama Tuhan. Ya ke gereja bareng segala macam, tapi ya udah ke gereja aja, tapi benar-benar nggak makin dalam sama Tuhan. Pacaran apa kayak gitu. Bahasnya jadi ke situ, maaf. Jadi kayak misalkan gini, maksudnya menjadi pelayan ya. Jadi gini, gue suka sama seorang cewek, gue sayang, so karena gue sayang sama dia, gue mau bikin dia makin dekat sama Tuhan gitu. Itu prinsip pertama. Lalu dengan gue mau bikin dia makin dekat sama Tuhan, gue berani bayar harga apapun demi dia. Misalkan untuk saat teduh bareng sama dia, dan dia misalkan cuman punya nggak punya BBM, nggak punya WhatsApp, nggak punya Line, nggak punya apa-apa, cuman bisa SMS atau nelpon, tapi nelpon pun nggak bisa di rumahnya. So gue harus berani bayar harga gitu. Gue udah ketikin yang sangat panjang dengan kalimat yang lebih mudah, itu bayar harga itu. Jadi ngetikinnya berjam-jam misalkan, setelah itu dikirim dengan SMS ngeluar biaya lagi yang cukup banyak. Misalkan gue adalah orang yang miskin sekali, misalkan, itu adalah suatu hal yang membayar harga. Dan even orang itu adalah, misalkan orang itu nggak sayang sama kalian, nyesek sih. So tetap kalian adalah menjadi pelayan dia, dan tetap mau melayani dia, dan tetap bawa dia makin dekat sama Tuhan, karena kalian nggak mandang orangnya, kalian nggak mandang dia udah ngelakuin apa, tapi kalian mandang Tuhan. Gue pengen bawa dia makin dekat sama Tuhan karena gue sayang sama dia. Itu misalkan, itu adalah pelayanan. Pelayan itu bicara tentang berani bayar harga dan segala macam. Karena Tuhan bilang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. So kita harus jadi be humble. Ayat 13 sampai 14 dan sampai seterusnya gue bantu jelasin lagi. Lalu kayak orang-orang banyak kan masih ada di situ ya. Yesus langsung negur para pemimpin Yahudi, dibilang ini, celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
kalian berpura-pura saja sebagai orang baik. Kalian menghalangi jalan bagi orang-orang lain supaya sulit bagi mereka menjadi keluarga kerajaan Allah, sementara kalian sendiri tidak mengikuti jalan masuk ke dalam kerajaan Allah dan malah menjadi penghalang besar untuk orang-orang lain yang mau masuk ke sana. Jadi batu sandungan, mending batu sandungan, batu timpukan. Oke. Di ayat 14 sebenarnya kayak salinan-salinan kuno yang kayak dalam bahasa Yunani gitu, kayak tahu di mana sih? Ya itu ada catatan sedikit. Oke, nambahin kata-kata ini yang dari Markus 12 ayat 40 yang sesudah beberapa ratus kemudian menjadi terhitung sebagai ayat 14. Jadi isinya gini: celakalah kalian orang-orang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini. Saya akan membantu kamu untuk mengurus harta suamimu yang sudah meninggal. Tetapi sebenarnya jadi kayak kalian biasa nipu janda-janda dengan alasannya kayak gini nih: saya akan membantu kamu untuk mengurus harta suamimu yang sudah meninggal. Kayak gitu cara nipunya. Tapi sebenarnya kalian hanya berpura-pura untuk bantu mereka, karena kalian sebenarnya mau mencuri harta itu sampai habis. Dan untuk menutupi kejahatan itu, kalian berdoa panjang-panjang di rumah-rumah pertemuan, di gereja-gereja, mereka panjang doa-doa panjang-panjang, padahal brengsek, supaya orang yang berpikir bahwa kalian adalah orang baik. Akibat dari perbuatan itu, Allah pasti akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada kalian. Contohnya juga kayak misalkan ini ada contoh lain, misalkan gimana ya, yang duniawi. Oke, biar bisa ngerti gitu apa ya. Misalkan ada contoh orang, gue sayang sama lo, misalkan kayak bagian percintaan lagi, karena itu sangat umum gitu di umur-umur segini. Kayak gue sayang sama lo, so gue akan membantu, akan misalkan ini pacaran duniawi yang sangat kacau sih. Misalkan ini seorang cowok, oke, gue bakal selalu ada buat lo gitu, gue datangin ke rumah lo terus gitu, gue traktir ini itu dan segala macam gitu. Dan dia kayak misalkan bilang segala macam gitu, gue akan mau jatuh bangkit demi lo dan segala macam. Dan cewek itu jadi kayak wow, thanks banget gitu. Dan akhirnya ya dengan cara licik dan segala macam, misalkan dibikin kayak suatu sandiwara atau segala macam, supaya cewek itu makin mau sama dia dan segala macam. Dan padahal tapi sebenarnya cuman cowok itu malah sebenarnya misalkan pura-pura kayak gimana ya ngomongnya, misalkan pura-pura kayak jadi orang lain gitu, pura-pura baik dan segala macam, padahal dalam hatinya dia nggak sebenarnya pure baik sih. Sebenarnya alasan dia adalah misalkan untuk have a sex with those girl gitu. Jadi kayak kacau banget gitu loh, tapi kelihatannya baik, kelihatan gimana, tapi ujung-ujungnya memperkosa orang itu. Dan itu pacaran yang kacau sih. Nah itu kayak misalkan gitu, itu ya itu gue sempet kayak mikir-mikir, gue takut ngomong yang hal-hal yang kayak gitu, tapi ya misalkan kayak gitu loh, seolah-olah kayak mau bantu, kayak seolah-olah. Atau perumpamaan kayak gini loh, ya udah sekarang akhirnya gue baru ingat ada perumpamaan kayak gini. Contoh kelihatannya gini, orang masuk ke dalam jurang dalam banget, terus kita orang-orang Farisi dan kita tuh yang di atas tuh, kita ngeliat tuh orang-orang itu udah, orang yang udah jatuh ke dalam itu di bawah, terus kita kayak seolah-olah kita tengkurap gitu di itu, dan kita mengulurkan tangan kita untuk mengangkat orang itu ke atas gitu loh. Kelihatannya berusaha untuk mengangkat dia gitu, tapi sebenarnya di samping kita ada tangga atau tali atau apa untuk bawa dia bisa ke atas, sedangkan tangan kita pendek, kita nggak nyampe sampai dia, tapi kelihatannya kita mau nolong, padahal enggak. Itu lagi tuh maksudnya, padahal bertujuannya jahat, padahal yang masukin dia ke jurang adalah kita, dan terus kita datang kayak seolah-olah mau nolong, padahal enggak. Brengsek ya kayak gitu contohnya. Jadi ngerti lah ya. Jadi orang-orang Farisi menghalangi jalan bagi orang-orang lain supaya sulit untuk menjadi warga kerajaan Allah, sementara orang-orang ini tidak
mengikuti jalan masuk ke dalam kerajaan Allah, justru jadi penghalang besar, jadi batu sambitan. Mending batu sandungan bisa dihindarin, batu sambitan menghindar gimana gitu. Maaf perumpamannya kayak mulai ngaco, ngantuk soalnya jam 4 ini, jam 4 gue rekam. Oke. Nggak curhat. Oke. Lalu kayak dibilang juga, celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian berpura-pura saja sebagai orang baik. Tidak banyak orang yang mau menjadi anggota kelompok kalian. Jadi kalian mencari ke sana kemari sampai menjelajah lautan dan daratan untuk mendapat satu orang yang mau menjadi anggota kelompok kalian. Dan ketika orang itu menjadi anggota kelompok kalian, kalian menjadikan dia calon anggota neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Oke, it's kacau banget. Ketika dapat anggota nih, ketika kenal orang, malah dijadiin dia adalah calon neraka yang 2 kali lebih jahat. Kacau banget orang-orang Farisi itu. Oke. Dan itu sebenarnya orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, bisa dibilang kita orang-orang duniawi. Oke. Dan juga dibilang, celakalah setiap kalian karena kamu mau menjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri buta. Kamu mengajar kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut rumah Allah saja. Jadi gimana yang ngomongnya, kayak dia nyebut rumah Allah saja itu kayak suatu menguatkan perjanjiannya, dan nggak usah harus ditepati janjinya, karena bilang rumah Allah gitu. So misalkan gue janji demi rumah Allah gitu, so nggak harus ditepatin gitu. Tapi kalau dia nguatin perjanjiannya dengan kayak ngomong menyebut emas yang ada di rumah Allah, kayak demi emas ini gitu, maka harus ditepati. Tapi sebenarnya kalian adalah orang bodoh dan buta. Kenapa sampai kalian nggak sadar kalau di mata Allah, rumah Allah lebih penting daripada emas tersebut? Karena rumah Allah kan yang keep emas itu di dalam, yang menjadikan emas itu tetap suci. Oke. Itu ada pelindungnya. Kalian juga mengajar gitu. Kalian juga mengajar kayak kalau seorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut mesbah di rumah Allah, dia tidak terikat kepada janjinya. Berarti janjinya bisa diabaikan gitu. Tapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut persembahan yang di atas mesbah, dia baru bilang, oh gue udah demi itu, ya udah gue lakuin. Tapi demi mesbahnya, apa sih mesbahnya gitu. Tapi kalian adalah orang bodoh dan buta. Kenapa sampai kalian tidak menyadari bahwa di mata Allah mesbah yang lebih penting daripada persembahan? Karena mesbah lah yang menjadikan persembahan di atasnya itu kudus. Karena siapa yang menguatkan perjanjiannya menyebut mesbah, berarti dia sudah melibatkan baik mesbah Allah maupun persembahan yang di atas mesbah itu. Nah, ini dari sini gue juga bisa Oke, lanjutin dulu deh sebentar. Dan siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut rumah Allah, berarti dia sudah melibatkan baik rumahnya maupun dia yang tinggal di situ. Oke. Dan siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut surga, berarti dia melibatkan tahta Allah dan Allah sendiri yang duduk di atas tahta itu. Oke, gini. Gue pengen ngomong gini. Celaka juga kalian kayak ngomong demi Tuhan dan segala macam. Oke, tapi giliran kalian ngomong demi Tuhan, oke demi Tuhan gue mau lakuin ini deh, kalian baru ngelakuin. Tapi gimana ya, kadang bukan demi Tuhan sih sebenarnya ngomongnya, kayak ya atas nama Tuhan gitu. Kalau karena Tuhan gitu, Tuhan gue percaya gitu, Tuhan gue percaya gitu, Tuhan Yesus ada ya gue tahu, Tuhan bilang gini gue tahu. Tapi kalian baca firman ya gitu, kalian baca Alkitab ya, kayak demi Alkitab ya, kayak Alkitab apaan sih, buku nggak jelas, banyak cerita segala macam yang malas dibaca gitu. Kita kayak justru maksud gue kayak kita nyepelehin Alkitab, kita nyepelehin firman Tuhan, tapi kita kayak mandang Tuhan ya, sebenarnya salah. Because sama kayak tadi emas sama rumah, kita kayak mandangnya emasnya doang, rumahnya kayak bodo amat. Coba bayangin kalau rumah itu hancur, emas itu bisa dicolong orang, ya nggak? Kalau kita dasar baca firman Tuhan, kita nggak ngerti siapa itu Tuhan, kita nggak kulik Tuhan itu apa dan apa yang Tuhan mau, apa kehendak Tuhan segala macam. Oke.
Itu kalau kita nggak kulik itu dulu, kita nggak dipersenjatai dengan firman, kita nggak ngerti, nggak pernah dengar dengan Tuhan, gimana kita kenal Tuhan? Bisa jadi Tuhan kita yang lain, Tuhan kita misalkan game atau something else like that. Oke, jadi kita sometimes ngabain hal yang sepele. Kayak kita mandang, wah emas ya udah kayak berharga, rumahnya ya elah, gue juga punya rumah gitu, emas gue nggak punya. Kayak gitu, kayak Tuhan gue nggak punya. Alkitab mah orang-orang punya, nyepelein. Padahal Alkitab adalah dasarnya. Kalau kalian nggak baca Alkitab, kalian nggak ngerti gimana kalian kenal Tuhan. Itu sih yang gue mau bagiin. Nggak ngerti kenapa bisa dapat kayak nyambungnya ke situ. Oke, juga dibilang celakalah setiap kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu berpura-pura sebagai orang baik. Kamu hanya mengikuti semua peraturan hukum Taurat yang ringan saja, tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling penting. Misalnya, kamu masing-masing memberikan persepuluhan ke rumah Allah dari rempah-rempah hasil kebunmu seperti selasi, adas manis, dan jintan. Jadi ceritanya dia udah ngasih persembahan yang paling wow gitu, paling dahsyat. Tetapi kamu lupa mengikuti perintah Allah yang paling penting, yaitu berbelas kasihan, melakukan yang adil, dan menepati janji-janjimu kepada orang lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal yang penting itu, dan jangan melakukan hal-hal yang ringan juga gitu. Jadi kalau kalian lakuin hal penting, jangan lupain hal-hal yang ringan juga gitu. Tapi jangan jadi orang yang yaudahlah ini kan gampang, ini kan ringan, so gue ambil yang ini, tapi yang susah males dan segala macam. Oke. Hai setiap kamu yang mau menjadi penuntun jalan bagi orang lain, padahal kamu sendiri buta. Oke. Caranya kamu mengikuti perintah Allah bisa digambarkan seperti orang yang mengeluarkan agas dari air minumnya, tetapi seekor unta yang ada di dalam air minumnya langsung ditelannya. Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu berpura-pura saja sebagai orang baik. Berkali-kali disebut gini. Cara kamu mengikuti perintah Allah bisa digambarkan seperti orang yang hanya mencuci cangkir dan mangkuk pada bagian luarnya saja, tetapi lupa cuci bagian dalam yang sangat kotor. Begitulah juga kamu yang penuh dengan kotoran, yaitu kamu tidak menguasai diri sendiri dan menipu orang untuk mendapatkan uang. Oke. Kita sering banget kayak bersihin kita luarnya, tapi kita hatinya nggak pernah dibersihin. Maksud gue bersihin luarnya, hatinya nggak dibersihin. Contoh gini, ke gereja, terus berdoa, lihat pokoknya di depan orang dia berdoa gitu, terus saat teduh di depan orang gitu dan segala macam. Tapi saat teduhnya baca aja gitu. Dan itu kayak seolah-olah membersihkan bagian luarnya. Jadi orang-orang lihat, wah, pasti orang kalau ngeliat tuh pasti lihat dari tampak luar dulu, dalam banyak kan lihatnya belakangan, dan itu cukup ribet untuk lihat dalam. Oke, jadi ngeliat orang luarnya dulu, jadi kayak mandang, wah dia orang baik ya, padahal segala macam dalam hatinya busuk, dalam hatinya brengsek, dalam hatinya berpikiran jahat dan segala macam. Oke, bagaimana kalian bisa dibilang orang baik kalau misalkan kalian dari hati sendiri aja kalian nggak bersihin itu semua? Pertama adalah kita harus bersihin hati kita dulu. Oke. Kita harus bersihin bagian dalam dulu, baru bagian luar juga akan bersih. Contoh gini, gimana ya ngomongnya? Kalau misalkan gini deh, misalkan badan kita bau, kita nggak pernah mandi. Misalkan kita nggak mandi 3 hari, nggak mandi, ya udah seminggu deh biar lebay. Oke, setahun deh, enggak deh. Oke, jadi kita nggak mandi gitu, kita nggak mandi dan dengan cara kita kayak, aduh baju gue udah kotor nih, udah bau dan segala macam, gue ganti deh baju gue, terus gue ambil pakai baju baru, tapi gue nggak mandi gitu, gue nggak bersihin bagian dalam gue, tapi gue bersihin bagian luar itu dengan cara ganti baju. Tetap aja dong kotor lagi dan kotor lagi ya, sama aja kayak istilahnya lu waste your shirt. Jadi kayak lu pakai baju langsung bau, pakai baju lagi langsung bau, jadi kayak percuma gitu loh kalau dalam dari sendirinya aja, dalam dirinya sendiri belum dibersihin. Jadi tapi kalau misalkan gini, kita bersihin dulu diri sendiri gitu, mandi dulu gitu, udah mandi kita pakai baju yang bersih. Oke. Ya emang ya langsung bersih gitu, otomatis bersih. Tapi kalau badan kita kotor, kita pakai baju yang bersih, baju itu jadi kotor. Tapi kalau kita udah bersih, pakai baju yang bersih, ya bersih. Seperti itu. Jadi dasarnya adalah kita bersihin dulu dalamnya. Kalau kita mau keluar, kita mau ajak orang-orang lain, kita mau
bimbing mereka, kita mau bareng-bareng share segala macam, pertama kalian harus bersih. Dan bukan artinya merasa nggak bersih so nggak berani mau untuk share the Bible or diskusi segala macam. Enggak juga gitu juga. Tapi kalian dipercayakan untuk membimbing, membawa orang, ya kalian harus pastiin diri kalian bersih dulu. Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sekali lagi, karena kamu berpura-pura sebagai orang baik. Kamu seperti kuburan yang sudah dicat putih. Bagian luarnya memang kelihatan bagus, tapi dalamnya penuh tulang belulang, banyak kotorannya, geli. Sama kayak kalian. Karena waktu orang lain melihat kamu dari luar, kamu kelihatan seperti orang benar, ya dong. Tapi sebenarnya hati kamu penuh dengan keinginan untuk melanggar perintah Allah dan hanya berpura-pura saja sebagai orang baik, berpura-pura saja sebagai orang benar. Padahal dalam hal kalian kacau. Oke. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian berpura-pura sebagai orang baik. Ada berapa kali? Oke, kalian adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi, nenek moyang, dan kalian yang membunuh para nabi, dan sekarang kalian membangun kembali kuburan para nabi itu serta dihiasin. Oke, dan dengan mulut kalian ngomong gini, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami, pasti kita nggak akan ikut bersama mereka membunuh orang-orang itu. Tapi gini, sometimes kalau kita nonton Son of God atau segala macam atau Passion of Christ, sometimes kayak kita masih gini, aduh gila ya, kalau gue hidup pas zaman Yesus ya, gue juga nggak bakal mau tuh kayak membunuh Tuhan Yesus sampai kayak gitu kejam. Sedih banget, mendingan gue yang ngambil itu semua dan gue macam ngomong so sweetnya keluar semua gitu. Dan oke, tapi pada dasarnya gini, tapi dengan perkataan itu sudah jelas kalau misalkan kalian sendiri ngaku bahwa kalian adalah keturunan para pembunuh itu. Jadi kalau gitu lanjutin dan selesaiin pekerjaan yang sudah dilakukan nenek moyang itu, terus aja gitu. Ya pada dasarnya mereka terus gitu, mereka adalah seorang dari keturunannya adalah iblis adalah licik, iblis adalah pembunuh, iblis adalah pemarah. Kalau kalian ngelakuin itu, berarti nenek moyang kalian adalah iblis. Tapi kalau misalkan kalian lakuin hal-hal yang baik gitu, dari awalnya kalian udah baik, kalian mau berubah, kalian mau hidup dalam Tuhan, nenek moyang kalian bukan iblis, Tuhan gitu. Jadi perbuatanmu adalah identitasmu. Asik, kalimat dari mana tuh nggak tahu. Oke. Kalian sama seperti ular berbisa. Nenek moyang kalian pun ular berbisa. Bagaimana mungkin orang-orang seperti kalian bisa melarikan diri dari hukuman neraka? Memang gak mungkin. Oleh karena itu, perhatikanlah. Gue akan tetap mengutus nabi-nabi, orang-orang bijak, dan guru-guru firman Allah kepada kalian semua. Sebagian dari mereka akan kalian bunuh, dan sebagian akan kalian salibkan, dan sebagian lagi akan kalian cambuk di rumah-rumah pertemuanmu, dan sebagian yang lain akan kalian aniaya dan kejar dari kota yang satu ke kota yang lain. Jadi kayak dibilang gini, perhatikan, jadi kayak aku akan mengutus nabi-nabi dan orang-orang bijak dan guru-guru firman Allah kepada kalian. Tapi sebagian besar kalian akan bunuh, kalian salipin, kalian cambuk di rumah-rumah pertemuan dan segala macam. Oke. Sometimes kalau lu berpikir lu pernah berdoa untuk minta sama Tuhan untuk dikirimin orang untuk membuat lu makin dekat sama Tuhan. Oke. Kalau dasar lu adalah belum kuat, maksud gue bukan ngomong masalah dasar belum kuat sih, tapi ini menggenapi firman-Nya gitu loh. Jadi akan sampai suatu titik di mana lo ketika ketemu orang itu, akhirnya lo ketemu orang yang pas, ketemu orang yang membuat lo makin dekat sama Tuhan, dan doa lo dijawab dan segala macam. Tuhan mengirimkan orang itu, Tuhan mengirim orang-orang bijak itu, Tuhan mengirim nabi itu, Tuhan mengirim guru-guru firman Allah kepada kalian. Tapi justru kalian malah melakukan apa? Kalian mengkhianati mereka, kalian bunuh mereka dari belakang, kalian bunuh mereka secara perlahan, itu lebih kejam. Oke, kalian salipin mereka, dan sebagian lagi kalian kayak cambuk-cambuk di rumah pertemuan gitu. Kalian sakiti hatinya,
Oke, kalian robeki segala macamnya gitu loh. Kalian membuat mereka kecewa. Sadar nggak kalian jadi jadi jahat seperti itu? Tapi oleh karena itu Allah sudah memutuskan gitu. Oke, untuk menangguhkan hukuman yang paling berat kepada kalian, para pemimpin Yahudi, atas darah semua orang benar yang kalian bunuh karena mereka mengajar atas namanya. Oke, yang dikatakan benar. Kalian ini sudah menyaksikan pelayananku, akan menanggung hukuman atas semua pembunuhan orang benar dan sejarah ini, mulai dari pembunuhan Habel sampai pembunuhan Zakaria. Jadi Habel itu adalah orang pertama yang dibunuh dalam perjanjian lama, dan Zakaria adalah orang yang terakhir dibunuh. Itu bisa dilihat sih di Kejadian gitu. Kita Kejadian buka aja, Kejadian 4 ayat 8, atau di kitab 2 Tawarik ayat 24, 2 Tawarik 24 ayat 21, maaf. Oke. Dan anak Barekia. Jadi sebenarnya Habel itu dibunuh karena hanya karena dia hidup dengan benar. Sedangkan Zakaria adalah orang yang dibunuh di antara ruang kudus dan mezbah di rumah Allah. Orang-orang baik, nabi-nabi, segala macam dibunuh. Kasihan ya. Yesus memperingatkan para penduduk Yerusalem. Hai seluruh penduduk Yerusalem, kalianlah yang selalu membunuh nabi-nabi dan para utusan Allah yang datang dan berbuat atas nama Bapakku. Ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati, ada yang kalian membunuh dengan cara lain. Sudah berkali-kali aku mengulurkan kedua tanganku untuk memeluk dan melindungi kalian, sesuai banget. Seperti induk ayam mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kalian selalu tidak mau datang kembali kepadaku. Sejak zaman Musa, Allah sudah berkemah di antara kalian bangsa Israel. Tetapi perhatiin deh, hampir tiba saatnya Allah nggak lagi mendiami rumahnya yang ada di sini. Akhirnya akan ditinggalin gitu. Percayalah bahwa mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi sampai tiba saatnya aku datang kembali dan kalian berkata, biarlah Allah memberkati raja kita yang datang mewakili Tuhan. Oke, Mazmur 118 ayat 26. Buka deh. Maaf, tadi kayak pengen buka di situ. Mazmur 118 ayat 26 dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Oke, jadi ya gitu. Jadi bahwa mulai sekarang, oke, jadi kayak dulu adalah Allah bersama kalian, tapi sekarang kalian yang menolak mereka. Dan kayak contohnya gini, kayak kalau ngomong Allah sih rada berat sih. Contoh orang gitu, orangnya misalkan seseorang yang baik terus sama lo, yang membawa lo makin dekat sama Tuhan dan segala macam, tapi lo menyepelekan dia, mengkhianati dia, menyakiti dia terus menerus. Mungkin sekali dan dua kali dia akan terus bertahan, tapi akan tiba saatnya dimana dia akan pergi. Oke, dan kalian gak akan lihat dia lagi sampai dia datang kembali gitu, dan berkata, orang ini adalah orang yang mewakili itu, orang yang benar-benar dikasih Tuhan dalam hidup gue gitu. Kayak kenapa gue bawa perumpamaan kayak gitu, supaya kalian mikir dulu kayak, oh iya, baru dipikirin, baru berasa nyesek-nyeseknya dan segala macam gitu. Gitu. Tapi pada dasarnya ini adalah Allah gitu loh. Hampir karena Allah udah baik banget sama kita, kayak kita udah dosa lagi, dan Tuhan yang terus datangin kita, terus bawa kita ke hidup yang benar dan segala macam. Tapi akan ada tiba saatnya dimana Allah benar-benar ninggalin kita. Oke. Dan sampai Tuhan datang kedua kali dan berkata, pas sudah datang dua kali, ya emang ini raja yang mewakili Tuhan gitu, dan kalian masih gak percaya sama Yesus sampai akhirnya kalian melihat sendiri
dan ya gitu loh. Allah tidak lagi mendiami rumahnya di sini. Jadi kayak sebenarnya di ayatnya tuh kayak dibilang kayak bingung sih kan, bingung ya. Jadi kayak mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, sampai kamu ngomong diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, baru kalian akan lihat lagi gitu. Oke. Aduh, kayak mulai ngantuk, sorry, jadi kayak ngomongnya mulai ngawur. Oke. Sekali lagi, ayat 37 sampai habis. Penasaran sama ayat ini, kayak kenapa gue bisa ngawur. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu gak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Oke, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan gitu. Jadi maksudnya sebenarnya gini. Oke, baru bisa kayak bisa ngomong kuncinya gitu. Oke, jadi kayak Tuhan terus datang gitu. Tuhan akhirnya, tapi kita kayak yang terus nolak, kita yang terus nggak mau, dan akhirnya rumah itu jadi sunyi. Ketika sampai karena orang tuh kebanyakan menghargai ketika sudah kehilangan, menghargai ketika udah nggak ada dan segala macam, dan ketika udah nggak ada kita merasa sunyi dan segala macam, dan kita nggak akan ketemu itu lagi sampai pada ujungnya kita bilang we need you Lord, we need you Lord. Baru akhirnya Tuhan datang lagi, dan akhirnya kita ngerasain benar-benar Tuhan gitu. Dan itu dia, sometimes kita juga butuh itu kehilangan, karena supaya dengan kehilangan kita bisa menghargai Tuhan. Oke, maybe it's all about Matius 23. Gue berharap memberkati kalian. God bless you all. Jesus love you so much. See you untuk Matius 24 besok.